Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama soal pembahasan soal AKM literasi membaca. Soal yang pertama, teks informasi memahami teks. Perhatikan infografis gambar ini. Manfaat makan ikan. Ada panah yang menunjukkan mengandung omega 3. Kemudian perbandingan kandungan omega 3 ikan dengan daging lainnya. Di sini ada diagram batangnya. Ikan, terasi, udang, lobster dan lain-lain. Kemudian pada samping kanan ada manfaat nilai gizi pada ikan. Bergizi tinggi, berfungsi sebagai antioksidan, berperan penting dalam peningkatan gizi, meningkatkan kecerdasan otak atau IQ, mengurangi resiko penyakit. Nah, dari infografis ini pertanyaannya nomor 1, apakah manfaat makan ikan menurut infografis tersebut? A. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. B. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. C. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. D. Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. E. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Nah, setelah melihat infografis ini, kalian amati dengan teliti, kalian pahami keterangan-keterangan pada infografisnya, baru kemudian kalian menjawabnya. Dan pembahasan jawabannya, pilihan B tidak tepat karena kandungan ikan yang lebih banyak dari udang adalah omega 3, bukan vitamin B. Pilihan C tidak tepat karena keterangan hingga usia 3 tahun bertentangan dengan informasi berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama. Kata terutama menunjukkan bahwa kandungan ikan akan lebih berperan dalam peningkatan gizi pada anak usia 1000 hari pertama. Tetapi bukan berarti tidak berperan setelah anak berusia lebih dari 3 tahun. Pilihan D tidak tepat karena pada infografis tercantum bahwa kandungan ikan dapat membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun kata memperbaiki sel yang rusak memiliki arti yang berbeda dengan memproduksi sel-sel yang baru. Pilihan H tidak tepat. Meskipun informasi tentang manfaat ikan untuk jantung terdapat di dalam bacaan, tetapi infografis di atas tidak banyak fokus membahas hal tersebut. Secara keseluruhan, infografisnya membahas berbagai nutrisi yang terkandung dalam ikan beserta manfaatnya. Pada infografis disebutkan bahwa ikan bergizi tinggi. Bergizi artinya sama dengan mengandung nutrisi. Nutrisi yang terkandung pada ikan dibutuhkan untuk mencegah kerusakan sel tubuh, memperbaiki sel tubuh yang rusak, menjaga pertumbuhan anak terutama 1000 hari pertama, meningkatkan kecerdasan otak, dan mengurangi risiko berbagai penyakit. Dengan kata lain, ikan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A. Jadi seperti itu cara menjawab soal literasi, teks informasi memahami teks. Berikutnya, soal nomor 2, teks informasi menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Perhatikan bacaan ini. Dibaca dengan teliti dan dipahami secara mendalam. Ironi konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa? Potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau disingkat KKP mencatat potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Selain itu, potensi luas lahan budidaya ikan juga mencapai 83,6 juta hektar. Namun dari semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai lauk masih harus terus ditingkatkan. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah.
Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 41 kg per kapita per tahun. Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 37-38 kg per kapita per tahun, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 70 kg per kapita per tahun dan Singapura yang mencapai 80 kg per kapita per tahun, bahkan kalah telak dengan Jepang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah: yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Yang kedua, rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Yang ketiga, belum berkembangnya teknologi pengolahan dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam ikut memenuhi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Pernyataan pertama, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Pilihan jawabannya fakta atau opini. Pernyataan yang kedua, pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Termasuk fakta atau opini. Pernyataan ketiga, pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Termasuk fakta atau opini. Pernyataan yang terakhir, potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Termasuk fakta atau opini. Nah, masuk pada pembahasan jawabannya. Fakta adalah hal yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Pada pernyataan pertama, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Jawabannya yang benar adalah fakta, sesuai dengan teks bacaan sebelumnya. Pernyataan kedua, pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Nah, ini termasuk opini atau pendapat. Pernyataan ketiga, pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Ini juga termasuk opini. Pernyataan keempat, potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Ini adalah fakta yang ada di Indonesia. Pernyataan 1 dan 4 merupakan fakta karena disertai data-data berupa tingkat konsumsi ikan selama 2 tahun dan potensi sumber daya ikan. Sedangkan pernyataan 2 dan 3 merupakan opini karena keduanya adalah pendapat pribadi penulis tentang penyebab rendahnya konsumsi ikan di Indonesia. Pada teks tidak terdapat data yang mendukung kedua pernyataan tersebut. Berikutnya soal nomor 3. Teks informasi, mengevaluasi dan merefleksi teks. Perhatikan poster slogan berikut. Ayo makan ikan, sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan, gemar ikan. Pertanyaannya, pilih pada satu pilihan jawaban, kemudian tuliskan alasanmu di dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Pilihan jawabannya setuju atau tidak setuju. Jelaskan alasanmu. Pembahasan jawabannya. Dari pernyataan ini, maka jawabannya adalah setuju. Pembahasannya, ketiga teks di atas memang memberikan informasi bahwa ikan sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama dalam peningkatan gizi dan kecerdasan. Namun, tidak terdapat informasi bahwa ikan merupakan satu-satunya bahan makanan yang dapat membuat kita sehat,
cerdas, dan pintar. Faktanya, manusia juga membutuhkan faktor-faktor lain, seperti konsumsi sayuran dan buah-buahan yang disertai olahraga untuk menjadi sehat dan belajar untuk menjadi cerdas. Jadi cara menganalisa soal literasi seperti ini. Berikutnya soal nomor 4. Teks sastra, memahami teks. Mari dibaca sama-sama teks bacaan ini. Di lantai atas, di dalam sebuah menara tua, pernah ada tempat kerja. Di tempat itu adalah tempat pembuatan keramik, penuh dengan cat, warna-warni, alat pemutar keramik, tungku pembakaran, dan tentu saja tanah liat. Dekat jendela ada sebuah tempat penyimpanan besar yang terbuat dari kayu dengan pintu penutup yang kuat. Di sanalah tanah liat itu disimpan. Di bagian paling bawah, hampir di pojok tempat itu, ada segumpal tanah yang sudah lama berada di sana. Dia hampir tidak ingat kapan terakhir dia diambil untuk dibuat keramik. Setiap hari pintu penutup yang kuat itu dibuka. Tangan-tangan dengan cepat meraih dan mengambil bongkahan atau bulatan tanah itu. Segumpal tanah liat itu dapat mendengarkan betapa gembiranya orang-orang yang sibuk bekerja di sana. Kapan aku mendapat giliran? Tanyanya. Seiring hari berlalu, di dalam penyimpanan yang gelap, segumpal tanah liat itu kehilangan harapan. Suatu hari, sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil itu mengambil tanah di penyimpanan. Hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambil. Akhirnya, dia keluar juga. Inilah kesempatanku yang paling besar, dia pikir sambil memicingkan ke cahaya. Seorang anak laki-laki menyimpan tanah liat itu ke dalam alat pemutar dan memutarnya sekencang mungkin. Ini sungguh menyenangkan, pikir si tanah liat. Anak itu mencoba menarik tanah itu ke atas sambil terus memutarkannya. Si tanah liat itu merasa sangat senang karena dia telah menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sebuah mangkuk, si anak kecil itu akhirnya menyerah. Tanah itu dileburkannya lagi dan dibulatkan menjadi mirip sebuah bola. Pertanyaan nomor 4. Mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Pembahasan jawabannya, tanah liat berada di bagian paling bawah dan hampir di pojok dari tempat penyimpanan yang terbuat dari kayu. Karena keberadaannya itu, tanah liat menjadi sulit ditemukan sehingga ia berada di tempat penyimpanan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, soal nomor 5. Teks sastra, menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Suatu hari, sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil itu mengambil tanah di penyimpanan. Hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambil. Akhirnya dia keluar juga. Inilah kesempatan yang paling besar, dia pikir sambil memicingkan ke cahaya. Seorang anak laki-laki menyimpan tanah liat itu ke dalam alat pemutar dan memutarnya sekencang mungkin. Ini sungguh menyenangkan, pikir si tanah liat. Anak itu mencoba menarik tanah itu ke atas sambil terus memutarkannya. Si tanah liat itu merasa sangat senang karena dia telah menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sebuah mangkuk, si anak kecil itu akhirnya menyerah. Tanah itu dileburkannya lagi dan dibulatkan menjadi mirip sebuah bola. Sudah waktunya untuk membersihkan diri, kata Pak Guru. Dan tempat kerja itu pun ramai dengan suara anak-anak menggosok, menyabuni, membilas, dan mengeringkan tangannya. Air becer-ceran di mana-mana. Anak laki-laki itu menyimpan bola tanah itu di dekat jendela dan bergegas bergabung dengan teman-temannya. Sesaat kemudian, tempat itu pun menjadi kosong. Ruangan menjadi sangat sepi dan gelap. Si tanah liat sangat ketakutan. Tidak saja dia kehilangan tempatnya yang nyaman, di dalam tempat penyimpanan yang lembab dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Habislah sudah, dia pikir. Aku akan tinggal di sini dan mengering sekering batu. Dia duduk di dekat jendela yang terbuka. Tidak dapat bergerak,
Dia merasakan cairan yang keluar dari tubuhnya. Sinar matahari mulai meredup dan angin malam mulai berhembus. Sampai akhirnya dia mengeras sekeras batu. Pertanyaan nomor 5. Si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Pembahasan jawabannya, bahaya yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah tanah liat akan mengering dan mengeras sehingga harapannya untuk menjadi sesuatu mungkin tidak akan terwujud. Nah, seperti itu cara menjawab. Teks menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Soal nomor 6. Teks sastra mengevaluasi dan merefleksi teks. Mari kita baca sama-sama. Ya ampun, ujar seorang wanita. Dia adalah pembuat keramik yang sering mengunjungi tempat tersebut. Jendela ini lupa ditutup selama akhir pekan. Lihat, tempat ini menjadi kotor sekali. Kau boleh bermain-main dengan tanah liat. Ibu mau mengambil lap pembersih, katanya kepada anak gadisnya. Si gadis kecil itu melihat segumpal tanah liat di dekat jendela. Wah, kebetulan sekali ada tanah di sini, cocok sekali, katanya. Tak lama kemudian si gadis kecil menekan dan meremas-remas si tanah liat menjadi bentuk yang dia inginkan. Bagi si tanah, jari-jari si gadis kecil ini seperti sentuhan lembut yang sangat menyenangkan. Si gadis kecil terus bekerja sambil berpikir. Tangannya bergerak membentuk sesuatu. Si tanah merasakan tangan halus gadis itu membentuknya menjadi sebuah benda bundar dengan lorong kosong di tengahnya. Dengan segumpal tanah liat, dibentuknya pegangan untuk tangan. Ibu, ibu, panggil si gadis kecil. Aku membuat cangkir. Bagus sekali, ujar ibunya. Simpan saja di dalam rak, nanti kita bakar di dalam tungku. Kau dapat mengecatnya dengan warna kesukaanmu. Tak lama kemudian, si cangkir kecil itu telah siap dibawa ke rumahnya yang baru. Sekarang dia tinggal di rak dapur, berdekatan dengan cangkir-cangkir lainnya. Piring serta peralatan dapur, mereka tampak berbeda satu dari lainnya. Beberapa cangkir itu ada yang sangat indah. Pertanyaan soal nomor 6. Si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam sebuah kejadian cerita itu. Pembahasan jawabannya. Cerita di atas mengisahkan tanah liat yang sudah lama tidak tersentuh oleh siapapun. Tanah liat tersebut ingin agar dirinya menjadi sesuatu yang berguna. Gadis kecil dalam cerita di atas merupakan orang yang sangat penting dalam cerita tersebut karena ia berhasil membuat tanah liat menjadi sebuah barang yang berguna sesuai harapan si tanah liat itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara menjawab teks bacaan pada soal literasi. Di rumah berbanyaklah literasi membaca agar kalian terbiasa dengan bacaan-bacaan dan lebih mudah memahami teks bacaan. Untuk menguasai asesmen nasional, kalian harus mempelajari konsep setiap materi pelajaran dengan baik, bukan hanya menghafal materi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.